لا شريك له أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخاتم النبيين المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل على حبيبنا وشفينا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آل سيدنا محمد. Bapak, ibu-ibu, hadirin, hadirat, ma'asyiral muslimin wal muslimat, rahimakumullah, pun berada, kita malam hari ini kita bersua kembali dalam keadaan sehat walafiat. Pertemuan kita pada malam hari ini adalah pertemuan pertama untuk surat baru, yaitu surat ke-60, surat Al-Munafiqun. Surat Al-Munafiqun sama dengan surat Al-Jum'ah juga 11 ayat. Jadi kita pertama 5 ayat dan kedua nanti adalah 6 ayat. Di dalam Al-Quran, Bapak Ibu sekalian, ini lengkap. Ada surat Al-Munafiqun, ada surat Al-Mu'minun, ada surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun, ya ayyuhal kafirun. Surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun. Kemudian ada surat Al-Munafiqun yang sebentar lagi kita akan bahas bersama. Karena bersama kita sudah ada Ustazuna Ustadz Syafi'i Saleh dari Singapura. Mudah-mudahan beliau tidak sedang di jalan. Afwan, Anda di luar. Afwan Ustaz, Anda di luar. Masih di jalan. Afwan. Ada Ustadz Wahyudin. Karena Ustazuna Ustadz Syafi'i Saleh masih di luar, kita doakan semoga beliau selamat dalam perjalanan lahir dan batin. Dan ternyata bersama kita juga sudah ada Ustazuna Ustadz Wahyudin B. Wahid. Oleh sebab itulah kita minta dengan segala hormat kepada beliau untuk memandu kita, membimbing kita membaca ayat-ayat suci Al-Quran 1 sampai 5. Kepada Ustazuna Ustadz Wahyudin B. Wahid kita persilakan dengan segala hormat. Fadhal Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, mohon maaf. Jelas ya suaranya? Jelas. Ya, syukur alhamdulillah. Pada malam hari ini kita kembali bersua. Dan wabil khusus untuk Ustadz kita, Ustadz Sursti Malik. Semoga beliau selalu disehatkan oleh Allah, disembuhkan, diangkat penyakitnya, dan selalu mengasuh pengajian kita pada setiap Senin, Rabu, dan Jumat. Syukran Ustadz. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Baiklah Ibu sekalian, kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله. إذا جاءك المنافقون نشهد إنك لرسول الله. والله يعلم إنك لرسوله. والله يعلم إنك لرسوله والله
أشهد إن المنافقين Obatnya 5 macam sudah makan semua. لكاذبون Yang diminum duluan yang والله يشهد يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فتبع على قلوبهم فهم لا يفقهون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فتبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنا يؤفكون هم العدو يؤفكون وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله وإذا قيل لهم
إليكم رسول لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون صدق الله العلي العظيم. صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار. اللهم صل على محمد وآل اللهم صل على محمد وآل اللهم صل على Muhammad wa ali Muhammad wajal. Saya kembalikan Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz Zena, Ustaz Wahidin Wahid. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat beliau di hadapan Allah Subhanahu wa taala sekamar, semaqam, sederajat dengan para nabi, rasul dan orang-orang saleh lainnya. Begitu juga bapak-bapak, ibu-ibu semuanya yang telah ikut membaca ayat suci Al-Quran. Telah menjadikan ayat yang Bapak Ibu baca sebagai jelas bahwa Allah senantiasa memberikan kesehatan yang prima kepada Bapak Ibu semuanya. Allah mudahkan rezekinya dan Allah mudahkan seluruh urusannya dalam kehidupan dunia dan akhirat. Jemaah sekalian, pada kesempatan malam hari ini kita masuk surat baru, yaitu surat yang ke-62, 63 maksudnya, surat Al-Munafiqun, orang-orang munafik. Jadi Al-Munafiqun bentuk jamak, artinya orang-orang munafik. Turunnya di Madinah, maka disebut dengan surat Madaniyah. Jumlah ayatnya adalah 11 ayat, sama dengan surat yang baru kita lewati, yaitu surat 62, surat Al-Jum'ah. Di akhir surat Al-Jum'ah kita sudah melihat bagaimana ketika Nabi sedang berkhutbah, lalu kemudian sebagian besar mereka meninggalkan Nabi. Pada saat mereka mendengarkan ada pedagang masuk di kota Madinah, lalu menggelar dagangannya, lalu mempermainkan mainan topeng monyet untuk menarik orang-orang. Maka berdasarkan hadis Imam Bukhari yang kita angkat, maka mereka meninggalkan Nabi padahal Nabi masih sedang berkhutbah di atas mimbar, dan kemudian yang tersisa hanya kurang lebih 12 orang saja. Mirip dengan pada zaman Nabi Isa, yang tersisa hanya Hawariyun, yang juga jumlahnya 12 orang saja. Maka kira-kira siapakah mereka meninggalkan Nabi ini? Kalau toh mereka bukanlah orang munafik, paling tidak mereka adalah orang-orang yang memiliki sifat nifak namanya, ataukah penyakit nifak di dalam jiwanya, sehingga mereka sampai hati membiarkan Nabi berdiri di atas mimbar, berkhutbah, lalu kemudian meninggalkannya begitu saja, hanya karena tertarik untuk mendatangi perniagaan dan juga permainan topeng monyet. Maka di permulaan surat ini adalah surat Al-Munafiqun, berbicara tentang mereka-mereka yang mengaku bersyahadat di hadapan Nabi, mengaku bahwa engkau Muhammad adalah Rasul Allah. Padahal kata Allah itu adalah lakadzibun, benar-benar dusta. Ketika di hadapan Allah mengaku bahwa Muhammad adalah Rasul Allah, sementara kita lihat tadi ketika Rasul Allah itu sedang berkhutbah mereka meninggalkannya, maka menunjukkan ada dua wajah, ada multifaces, ada wajah macam-macam yang kelihatan di sana.
tergantung kepada siapa menghadap. Wajahnya bisa disesuaikan dengan siapa mereka menghadap. Inilah yang kemudian disebut dengan munafik. Wajah yang berbeda-beda timbul dari penyakit hati yang disebut dengan nifak. Nifak itu artinya rela menjual keyakinannya demi kepentingan sesaatnya, demi kepentingan dunianya. Maka sebelum kita masuk pada ayat pertama, kita angkat dulu sebuah hadis yang sangat terkenal. Ini yang beredar di masyarakat kita. Hadis ini adalah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Di sini disebutkan rawahu al-Bukhari wa Muslim. Rawahu diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Apa bunyi hadisnya? Dikatakan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah. Jadi kata Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayatul munafiqi, tanda indikasi seseorang itu munafik adalah salasun, ada 3. Jadi tanda orang munafik itu salasun, ada 3 macam. 1, idza hadatsa kadzaba. Kalau dia berbicara, dia berdusta. Jadi kalau dia hadasa berbicara, kadzaba, dia berdusta. Wa idza wa'ada, kalau dia membuat janji, akhlafah, dia mengingkari janjinya. Dia menyalahi janjinya, akhlafah menyalahi janjinya. Wa idza tumina, apabila diberikan amanah, khada, dia berkhianat. Jadi iza hadatsa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Apabila dia berbicara tidak benar, yaitu dusta. Kalau dia berjanji dengan gampang diingkari janjinya, dan apabila dia diberikan amanah kepercayaan, dia mengkhianati amanahnya. Ini adalah tanda seseorang memiliki sifat nifak namanya. Ingat, sifat nifak, orangnya disebut dengan munafik. Mari kita lihat ayat pertama. Allah SWT berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Iza ja'akal munafiqun, apabila datang kepada Muhammad. Jadi tidak tanggung-tanggung, kaknya di sini kepada Nabi Muhammad. Iza ja'akah, ini kaknya adalah Nabi Muhammad. Iza ja'akal munafiqun, apabila datang kepada Jadi suara Ustadz hilang ya? Iya, hilang ya, Bu. Iya, hilang. Suaranya Ustadz hilang. Iya, keluar Ustadz. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf tadi keluar ya. Jadi kita lanjutkan tadi. Jadi ini adalah surat Al-Munafiqun ayat 1 tadi ya. Jadi iza ja'aka, apabila datang kepadamu, ini ja'aka ya. Kaknya di sini adalah Muhammad, Nabi. Iza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka, muncul lagi di sini innaka. Soalnya kau Muhammad, kaknya juga adalah Nabi Muhammad dari sini. Jadi iza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka, sungguhnya kami bersaksi, nashhadu kami bersaksi, innaka sungguhnya. Ini kata inna di sini sudah penekanan, inna, baru kemudian ada lagi di sini lam taukid, la Rasulullah. Cobalah Bapak Ibu lihat kata-kata mereka begitu penekanannya, indahnya. Ini kata la di sini artinya taukid. Ya. Ini juga inna di sini juga. Sesungguhnya, benar-benar. Innaka, sesungguhnya engkau Muhammad. La, benar-benar Rasulullah. Jadi innaka la Rasulullah, di depan Nabi seperti itu.
Ya, ini bahkan mungkin kalau ketemu dengan Nabi cipika-cipiki dengan sangat mesra, tetapi sebetulnya menyimpan agenda tersembunyi di belakang Nabi untuk memanfaatkan kedekatannya kepada Nabi, untuk mengambil manfaat-manfaat duniawi saja. Jadi iza ja'akal munafiqun qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasulullah. La rasulullah artinya bahwa tanpa mereka menyampaikan itu di hadapan Nabi, ya Nabi memang Rasulullah. Artinya kerasulan Nabi ini bukan berdasarkan pengakuan orang, apalagi orang munafik. Kita ulangi lagi, jadi kerasulan Muhammad ini adalah Rasulullah. Kerasulan Nabi Muhammad bukan berdasarkan pengakuan manusia. Walaupun tidak ada satupun manusia yang mengatakan Muhammad adalah Rasulullah, tapi kalau di mata Allah adalah Rasulnya, ya tetap Rasulnya. Karena kata Rasuluhu di sini, Rasul disandarkan kepada hu. Hu-nya adalah Allah di sini. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Wallahu dan Allah ya'lamu mengetahui innaka. Sungguhnya engkau Muhammad. Ini sama tadi di sini nih. Sama dan ini. Ya. Kaknya juga adalah Nabi Muhammad. Jadi wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu. Allah mengetahui bahwa sungguhnya engkau Muhammad adalah Rasuluhu. Artinya kerasulan Nabi Muhammad tidak perlu legitimasi, tidak perlu validasi, tidak perlu justification dari manusia. Jadi tanpa mengucapkan itu di hadapan Nabi Muhammad tetap Rasul. Wallahu dan Allah yashhadu bersaksi. Ingat mereka tadi bersaksi. Di mana saksinya? Di sini kita lihat. Ya. Mereka bersaksi. Di sini juga Allah bersaksi. Ya. Jadi nashhadu. Tapi apa kata Allah? Wallahu yashhadu. Innal munafiqina lakadzibun. Bahwa sungguhnya orang-orang munafik itu adalah benar-benar berdusta. Jadi kalau mereka mengatakan innaka la rasulullah, penekanannya dua, inna dan la. Tapi Allah juga memberikan kata la di sini dalam taukid. Innal munafiqina wallahu yashhadu. Allah juga mempersaksikan bahwa sesungguhnya al-munafik itu innal munafiqina lakadzibun, benar-benar adalah berdusta. Ini munafiqun membicara secara spesifik tentang orang munafik, tetapi ayat yang paling banyak berbicara tentang munafik di antara surat yang paling banyak berbicara tentang munafik bukan hanya surat ini. Tapi di antaranya adalah surat At-Taubah. At-Taubah banyak sekali berbicara tentang munafik. Ya, mari kita lihat surat At-Taubah di sini. Maaf, kita mulai dari Al-Anfal dulu. At-Taubah nanti banyak. Al-Anfal, mulai dari ayat 49 ini. Ya. Surat Al-Anfal, surat yang ke-8. Allah berfirman, "Iz yaqulul munafiquna", ingatlah tatkala orang munafik itu berkata, "Iz yaqulul munafiqun", orang-orang munafik itu berkata, "Walladzina fi qulubihim", dan orang-orang yang fi qulubihim, di dalam kalbu mereka, di dalam jiwa mereka, maradun, ada penyakit. Jadi pertama adalah al-munafiqun, ditambah dengan orang-orang yang ada dalam hatinya penyakit. Penyakit apa? Belum sampai pada tingkat munafik, tapi sudah ada gejala-gejala nifak juga. Ada penyakit-penyakit lain, yaitu misalnya mengaku Islam, tetapi sebetulnya orientasinya adalah dunia. Kalau ini munafik, memang hatinya sebetulnya ingkar, kufur. Hanya zahirnya saja yang kelihatannya Islam. Jadi iz yaqulul munafiquna walladzina fi qulubihim maradun garra haula'i dinuhum. Mereka mengatakan bahwa Muhammad dan pengikut-pengikutnya adalah orang-orang yang tertipu oleh agama mereka. Mereka menganggap agama yang diajarkan Nabi, agama yang datang dari Allah, agama yang mengajarkan tentang rasionalitas, agama yang mengajarkan tentang objektivitas, agama yang mengajarkan tentang keadilan dan kebenaran, justru menurut mereka adalah tipuan. Garra haula'i dinuhum. Orang-orang beragama seperti itu adalah tertipu oleh agama mereka. Wa may yatawakkal 'ala Allah, dan siapa yang bertawakal kepada Allah, fa innallaha azizun hakim. Artinya dalam menghadapi ulah perbuatan orang munafik ini,
Kita cukup apa? Bertawakal kepada Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa innallaha azizun hakim. Apa sebabnya? Karena kalau tidak bertawakal kepada Allah, mereka bisa terpecah belah, mereka bisa diprovokasi terus-menerus. Karena orang munafik ini selain memprovokasi umat Islam antara Muhajir dan Ansor misalnya, juga mereka terus-menerus melakukan berbagai macam upaya untuk melemahkan posisi Nabi Muhammad. Itu yang terjadi dan perbuatan orang-orang munafik itu. Ya. Maka untuk menghadapinya, wa may yatawakkal 'ala Allah. Bahkan ada di antaranya yang kerjanya hanyalah mengolok-olok Nabi saja. Di mana-mana saja Nabi berbicara, dia datang, dan setelah ada kesempatan dia berbicara juga, tetapi memojokkan Nabi, memperolokkan Nabi. Akhirnya nanti Nabi kemudian mengusir orang ini dari Madinah. Diusir dari Madinah, suruh pergi jauh di Mesir pada saat itu. Tetapi pada zamannya Sayyidina Utsman nanti dikembalikan dan diberikan posisi yang sangat penting, yaitu menjadi gubernur dan menteri perbendaraan sekaligus. Gubernur Madinah dan mengurusi perbendaraan umat Islam pada saat itu. Padahal Rasulullah sendiri telah mengusir orang itu dari Madinah. Kenapa? Karena kerjanya memperolokkan Nabi saja terus-menerus. Mereka kelihatannya Islam secara zahir, tetapi mereka ingin disebut lebih hebat daripada Nabi Muhammad, sehingga kemudian kerjanya memojokkan Nabi di mana-mana, memperolokkannya. Kalau Nabi sudah membelakang, dia mencontoh-contoh dengan sinistik apa yang dilakukan oleh Muhammad bin Abdullah tersebut. Maka kepada kaum muslim pada saat itu dalam menghadapi ini, wa may yatawakkal 'ala Allah fa innallaha azizun hakim. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lalui surat At-Taubah. Alam ya'lamu annahu may yuhadilillah. Surat At-Taubah surat yang ke-9 ayatnya mulai dari 63 nanti sampai 68. Alam ya'lamu, apakah mereka tidak mengetahui? Annahu, bahwa sungguhnya man yuhadidillah wa rasulah, siapa yang menentang Allah dan Rasulnya, fa'anna lahu, maka sungguhnya baginya adalah nara jahannam, akan mendapatkan penderitaan yang abadi, yaitu nara jahannam, api neraka jahanam, khalidan fiha, yang mereka kekal di dalamnya. Dzalikal khizyul azim, dan siapa yang dimasukkan ke dalam neraka jahanam dan kekal di dalamnya, itulah kehinaan yang paling besar. Dzalikal khizyul azim, itulah kehinaan yang paling besar. Yahzarul munafiquna, muncul kata munafik di sini ayat 64. Yahzarul munafiquna, orang-orang munafik itu paling takut apa? Paling takut adalah terhadap turunnya ayat antunazzala alaihim suratun. Yang paling dia takuti adalah turun surat yang berbicara tentang mereka. Antunazzala alaihim suratun. Jadi yang paling ditakuti orang munafik itu kalau tiba-tiba turun satu surat atas mereka yang berbicara tentang mereka. Tunabiyuhum, membicarakan, menjelaskan kepada mereka bima fi qulubihim, atas apa yang ada dalam jiwa-jiwa mereka. Qul istahzi'u, katakanlah Muhammad kepada mereka, silakan kalau berolok-olok. Ingat tadi memperolokkan Nabi. Katakanlah kalau memperolokkan Nabi, silakan. Innallaha mukhrijun ma tahzarun. Karena Allah pasti akan mengeluarkan, mengungkapkan apa yang kalian perolokkan kepada Nabi dan apa yang kalian takutkan, yaitu turunnya surat. Maka di antara surat yang paling berbicara tentang munafik, yang berbicara tentang mereka adalah tadi surat Al-Munafiqun. Jadi yang paling ditakuti orang munafik adalah surat itu, suratun. Turunnya satu surat yang berbicara tentang mereka, dan benar-benar surat ini turun, yaitu tadi surat 63 yang kita baca tadi permulaannya. Di situ dibicarakan tentang bagaimana sifat mereka kepada Nabi, dijelaskan dengan rinci di sana, seperti dikatakan di sini. Yang paling ditakuti yazarul munafiquna antunazzal alaihim suratun tunabbi'uhum, yang menjelaskan kepada mereka bima fi qulubihim, tentang gambaran-gambaran, sifat-sifat apa yang ada di dalam kalbu mereka.
mereka menjelaskan dengan itu kami hanyalah nakhudu, yaitu bersenda gurau saja. Bapak Ibu sekalian, sudah kelihatan ya? Sudah kelihatan Bapak ya? Bapak Ibu sekalian. kelihatan. Ya. Jadi inna kunna kami hanyalah bersenda gurau dan bermain-main saja. Qul kala Muhammad, abillahi wa ayati wa rasuluh kuntum, apakah dengan Allah dan ayat-ayatnya serta rasulnya kalian mau bermain-main? Artinya kalau bermain-main jangan mempermainkan agama. Jangan memperolokkan Nabi, memperolokkan Allah dan Rasulnya, memperolokkan kitab sucinya. Jadi jemaah sekalian, mereka karena senangnya bersenda gurau, maka kemudian bahkan juga mereka mensendaguraukan Allah, Rasulnya, dan kitab sucinya. Ya, artinya apa? Sebetulnya memang sebaiknya kita tidak suka bersenda gurau dan memperolok. Ya, apatah lagi bersenda gurau dan memperolokkan Allah, Rasul, dan kitab suci yang dibawanya. La ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum. La ta'taziru. Jangan kalian membuat alasan, jangan membuat dalih. Jangan membuat excuse. Apa sebabnya? Qad kafartum ba'da imanikum. Yang benar adalah kalian memang sudah ingkar setelah kalian sebelumnya mengaku beriman. Jadi sebelumnya mereka juga mengaku beriman. Jadi artinya apa? Mereka beriman sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa ada orang-orang di sekitar Nabi yang mengaku beriman, tetapi sebetulnya hatinya telah kafartum, telah ingkar. Ini ayat ini menjelaskan tentang realitas bahwa tidak semua orang ada di sekitar Nabi itu sebetulnya beriman, karena di sini disebutkan la ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum. Ini Al-Qur'an mengatakan bahwa kalian itu kafartum ba'da imanikum, kalian ingkar setelah keberimanan kalian. Dan ayat-ayat yang menjelaskan orang-orang di sekitar Nabi yang sudah ingkar setelah beriman ada beberapa ayat dalam Al-Quran. Contohnya ini adalah penjelasan daripada juga surat Al-Jum'ah tadi. Surat Al-Jum'ah di akhir suratnya menjelaskan bagaimana mereka meninggalkan Nabi ketika Nabi sedang berkhutbah di atas mimbar dan yang tersisa hanya 12 orang saja. 12 orang saja. Inna'fu ta'ifatin minkum nu'adzib ta'ifatan bi'annahum kanu mujrimin. Seandainya kami memaafkan sebagian kalian, ta'ifatun, sebagian kalian, minkum, nu'adzib ta'ifatan, dan kami pasti akan mengazab sebagian. Kata-kata na'fu an ta'ifatin minkum, nu'adzib ta'ifatan, ini mirip dengan akhir surat As-Saf. Bapak Ibu masih ingat dulu surat As-Saf, akhir-akhirnya. Ya, pas surat terakhirnya. Kita lihat surat As-Saf di sini. Ya. Surat 61, baru kita lewati 2 surat yang lalu. Sekarang 63, 62 yang lalu, dan sebelumnya lagi 61, surat As-Saf. Ya, ini surat As-Saf. Surat As-Saf. Kita lihat ayat terakhirnya, ayat 14. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. Kama qala Isa bin Maryam lil khawariyin man ansari ilallah. Jadi Allah berfirman, wahai orang beriman, jadilah penolong-penolong agama Allah. Kama qala Isa bin Maryam, sebagaimana Isa bin Maryam berkata lil khawariyin, kepada khawariyin. Apa kata Allah? Man ansari, apa kata Nabi Isa? Man ansari ilallah. Siapa yang menolong aku kepada Allah, kata Nabi Isa kepada khawariyun. Qala al-Hawariyun, maka Hawariyun itu berkata, nahnu ansarullah. Kami penolong agama Allah. Dan menurut riwayat, Al-Hawariyun 12 orang yang tersisa dari pengikut Nabi Isa. Persis seperti yang tinggal di masjid pada saat Nabi sedang berkhutbah. Jadi nahnu ansarullah. Tapi apa yang terjadi kemudian? Fa'amana ta'ifatun ini. Ta'ifatun beriman min Bani Israil. Wa kafarat ta'ifah, dan kafirlah sebagian. Jadi terbagi 2. Nah, di sini juga begitu tadi kita lihat ayatnya. Ya. Ini inna'fu an ta'ifat, ini menggunakan kata ta'ifah juga sama. Ya. Ini adalah ta'ifah juga. Ya. Ini adalah ta'ifah juga. Ya.
Innafu an ta'ifatin minkum nu'adzib ta'ifatan bi annahum kanu mujrimin. Kalau sebagian satu golongan kami maafkan, tetapi sebagian lagi kami azab, kami hukum. Apa sebabnya? Bi annahum kanu mujrimin. Karena mereka adalah orang-orang yang melakukan kejahatan. Jadi diazab oleh Allah SWT. Baru kemudian al-munafiquna wal munafiqatu ba'duhum min ba'din. Al-munafiqun, orang munafik laki-laki, orang-orangnya bentuk jamak, orang-orang munafik laki-laki, wal munafiqatu, dan orang-orang munafik perempuan, ba'duhum, sebagian mereka, min ba'din. Kalau berkenaan dengan orang beriman, biasanya al-mu'minuna wal mu'minati ba'duhum awliya'u ba'din. Biasanya ada awliya'u ba'din. Mereka satu sama lain saling membantu, menolong. Kalau di sini menggunakan kata min, al-munafiquna wal munafiqatu ba'duhum min ba'din. Min ba'din. Jadi orang munafik, orang-orang munafik laki-laki dan orang-orang munafik perempuan, ba'duhum, sebagian mereka itu min, berasal dari ba'din. Jadi bukan saling membantu, tapi min. Artinya apa, jemaah sekalian? Orang munafik ini, munafik itu bukanlah fitrah. Munafik itu bukanlah sebetulnya dari sifat jiwa, tetapi pengaruh dari pihak lain. Jadi seseorang munafik itu karena pengaruh min ba'din, dari sebagian yang lain. Jadi bukan karena aulia. Kalau aulia itu adalah fitrah. Saling tolong menolong itu adalah fitrah. Tapi ini kata-kata min ba'din artinya apa? Aslinya tidak munafik. Tetapi karena terpengaruh, terprovokasi, akhirnya kemudian menjadi munafik juga. Maka disebut min ba'din. Al-munafiquna wal munafiqatu ba'duhum min ba'din. Orang munafik laki-laki dan munafik perempuan, sebagian mereka min ba'din, berasal dari sebagian yang lain. Apa yang mereka lakukan? Ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'ruf. Kebalikan daripada orang beriman. Kalau orang beriman, ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Kalau mereka tidak, menganjurkan, melapangkan jalan untuk terjadinya kemungkaran dan mencegah orang untuk melakukan kebaikan. Asal ada orang melakukan kebaikan, pasti dicegah dengan berbagai macam cara, dengan menyalahkan, dengan menakut-nakuti, semuanya dilakukan. Ya, menakut-nakuti, hati-hati, jangan ini, jangan itu. Pokoknya yang berkaitan dengan kebenaran justru ditakut-takuti. Jadi ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'ruf, terbalik. Kalau dia orang beriman, sesungguhnya dia akan bersifat motivatif, bersifat mendrive, bersifat memotivasi orang lain untuk melakukan kebaikan, bukan kemungkaran. Dan mencegah orang melakukan kemungkaran, bukan kebaikan yang dicegahnya. Tapi kalau ini justru tidak mencegah, menghalang-halangi orang, agar jangan sampai ada orang yang mengikuti kebenaran tersebut. Kita bisa merasakan ini ada di mana-mana. Semua komunitas ada orang seperti ini. Pada zaman Nabi sampai terakhir, karena ini ada dalam Al-Quran menunjukkan bahwa selalu ada di antara kita yang memiliki sifat-sifat seperti ini, dan Allah menjelaskan ayat ini supaya kita bisa mengenali orang-orang seperti itu, di mana mereka selalu bervisi negatif, selalu bervisi pesimistik, selalu bersifat rejectif terhadap kebenaran, terhadap kebaikan. Ya'muruna bil munkari, mereka selalu menganjurkan kemungkaran, wa yanhauna 'anil ma'ruf, dan mencegah orang daripada kebaikan. Wa yakbiduna aydiyahum, dan mereka yakbiduna, menggenggam tangan mereka. Kata menggenggam tangan mereka itu justru tidak mau beraktif, tidak mau berpartisipasi dalam kehidupan sosial. Orang seperti itu bahkan menggantungkan hidupnya pada orang lain, menggantungkan hidupnya kepada orang sekitarnya. Jadi yakbiduna aydiyahum. Jadi mereka kelihatan berbicara agama agar orang menganggap dia Islami, karenanya perlu diperhatikan. Padahal aslinya apa? Yakbiduna aydiyahum. Mereka menggenggam, menggenggam tangan mereka, orangnya bahasa kasarnya malas. Ya, yakbiduna itu menggenggam, tidak mau beraktivitas. Kalau bahasa Melayu mungkin tidak mau kotor tangannya. Ya, tidak mau kotor tangannya tidak mau kotor. Ya, wa yakbiduna aydiyahum. Kalau orang yang bertanggung jawab, orang yang rajin itu kan berani kotor tangannya. Ya. Tidak apa-apa kerjanya, tidak apa-apa tangannya berlumuran dengan oli, yang penting bisa makan dan minum.
bisa bertanggung jawab kepada keluarganya. Itu adalah orang yang berani kotor. Seperti petani, rela berpanas-panas, rela kotor tangannya, rela tenggelam kakinya ke dalam lumpur, yang penting bisa memberikan makan dan kepada keluarganya. Nah, tetapi yang ini tidak, wayak bidun aidiyahum. Mereka hanya berbicara, berwacana saja. Ya. Tetapi apa yang terjadi? Ya kebidun aidiyahum. Mereka menggenggam tangan mereka. Nasullaha fanasyaw. Mereka lupa kepada Allah. Akhirnya kemudian Allah lupa. Allah membuat mereka juga lupa. Allah melupakan mereka juga. Nasullaha, mereka lupa kepada Allah. Fanasyahum, sehingga Allah juga lupa kepada mereka. Di dalam surat Al-Hasyr yang kita lewati, karena mereka lupa kepada Allah, maka Allah membuat mereka lupa pada diri sendiri. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum, itu kalau di surat Al-Hasyr. Jadi membuat siapa yang lupa kepada Allah, Allah membuat orang itu lupa pada diri sendiri. Kenapa? Pada diri kita adalah hakikatnya adalah Allah. Siapa yang lupa kepada Allah, lupa pada dirinya sendiri. Nah, begitu ya di sini. Siapa yang lupa kepada Allah, maka Allah melupakan juga orang itu. Kenapa? Artinya orang itu melupakan dirinya sendiri. Innal munafiqina, sungguhnya orang munafik itu humul fasiqun, adalah orang yang fasik. Orang munafik itu fasik. Kenapa? Karena zahirnya kelihatannya beragama, tetapi batinnya telah ingkar kepada Allah SWT. Wa'adallahul munafiqina. Maka Allah menjanjikan kepada orang munafik. Wa'adallahul munafiqina wal munafiqati. Allah menjanjikan kepada munafik laki-laki dan munafik perempuan, wal kufar, dan orang-orang kafir, nara jahannam khalidina fiha. Neraka jahanam, mereka kekal semuanya di dalamnya. Hiya hasbuhum, itulah tempat bagi mereka, itulah yang cocok bagi mereka, itulah yang pantas bagi mereka. Walanahumullah, dan Allah melaknat mereka. Walahum adzabu muqim, dan bagi mereka azab yang kekal. Azab yang bersifat mukim, berketetapan selama-lamanya. Kita kembali lagi ke sini. Jadi kita ulangi lagi, iza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Sama tadi pembahasannya. Allah tahu bahwa orang munafik itu berdusta. Pernyataan verbalnya tidak sama dengan isi hatinya. Penampilan lahirianya tidak sama dengan hatinya. Di luar mengaku beragama benar, tapi dalam hatinya hanya digunakan untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan sesaat, keuntungan duniawi, keuntungan-keuntungan yang sifatnya materialistik, biologis, dan sebagainya. Gimana sekali, kenapa mereka melakukan pengakuan seperti itu? Nah, ini disebut dengan tameng, perisai. Ini ada tameng. Kita ambilkan contoh di sini, kalau orang berperang ada tamengnya. Supaya tidak kena tombak. Jadi kalau diserang dia tidak kena. Kenapa? Ada tamengnya, ada perisainya. Ini. Jadi ada perisai di sini. Ya. Jadi kalau ada orang memanah ke sini, ini di depan ada perisai, jadi tidak mungkin tembus masuk. Di sini juga pakai helm, maka mereka bisa selamat. Ya, begitulah dulu kalau orang berperang ada tameng, ada perisai. Nah, jemaah sekalian berbahagia, maka mereka menggunakan pengakuannya ya kepada di depan Nabi, innaka la rasulullah, supaya orang-orang lihat, supaya orang percaya kepada dia, oh dia orang beriman. Sehingga apa? Agenda-agendanya bisa berjalan dengan baik. Jadi artinya apa? Pengakuan innaka la rasulullah di depan Nabi bahkan disertai dengan jabatan tangan yang keras, yang erat, bahkan mungkin cipika-cipiki dengan Nabi, tetapi sebetulnya itu adalah tameng baginya untuk melancarkan agenda-agenda tersembunyi. Jadi ada hidden agendanya sebetulnya di belakang itu. Untuk menyembunyikan hidden agendanya itu, maka menggunakan perisai supaya tersembunyi tubuhnya aslinya di dalam. Ya, supaya tidak kelihatan dari depan, tidak terserang dari depan. Itulah yang mereka gunakan. Ittakhadhu aymanahum. Mereka menjadikan aymanahum. Aymanahum itu sumpah mereka tadi. Ataukah syahadat mereka, kita sebut lebih tepatnya tadi syahadat. Kan tadi katakan iza ja'akal munafiquna, apabila orang munafik datang kepada Muhammad, mereka berkata nashhadu innaka la rasulullah. Kan begitu tadi. Jadi kata-kata nashhadu innaka la rasulullah itu adalah aymanahum.
Itu adalah sumpah mereka. Padahal artinya apa kata Allah tadi? Allah juga menyaksikan annal munafikun, bahwa orang munafik itu adalah lakatibun, benar-benar dusta. Lalu bagaimana dia mengaku seperti itu? Itu adalah sebagai junnah, tameng, sebagai perisai. Ittakhadhu aymanahum junnatan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau berdasarkan ayat-ayat yang kita baca dalam Al-Quran, siapa yang rajin baca Al-Quran sebetulnya tidak bisa tertipu oleh orang-orang seperti ini. Karena di sekitar kita banyak sekali orang seperti ini. Pada zaman Imam Hussein di Karbala itu banyak sekali orang seperti ini. Ribuan orang yang mengaku-ngaku seperti itu. Ya. Tetapi apa yang terjadi? Pada saat terjadi perang Siffin juga begitu. Lalu kemudian mereka menjadi yang disebut dengan menjadi Khawarij yang kemudian diperangi oleh Imam Ali. Jadi begitulah seterusnya. Selalu akan ada orang seperti ini, yaitu ikut nebeng, mendompleng pada suatu kegiatan, suatu gerakan, suatu aktivitas, sebetulnya bukan karena keberimanan, bukan karena ideologi, bukan karena cita-cita yang mulia, tetapi mereka ini mengambil, memetik keuntungan sesaat di sana. Maka mereka menggunakan pengakuan-pengakuan itu sebagai apa? Junnatan. Iya. Fasaddu an sabilillah. Padahal sebetulnya perbuatannya itu adalah terpalingkan dari jalan Allah. Kata-kata saddu an sabilillah ini saya artikan saddu itu berpaling dari jalan Allah. Artinya bahwa sebetulnya perbuatannya itu walaupun kelihatannya bersama dengan Nabi, tapi sebetulnya itu menyimpang Allah. Kenapa? Karena ingin keuntungan duniawi saja. Bersama dengan Nabi, dia bisa mendapatkan Allah SWT dan juga bisa menghalangi orang lain ke jalan Allah. Innahum sa'a ma kanu ya'malun. Itulah seburuk-buruk perbuatan. Innahum, sungguhnya mereka itu adalah orang-orang munafik tadi sini yang membuat sumpahnya sebagai junnah. Sa'a, seburuk-buruk ma kanu ya'malun. Seburuk-buruk apa yang mereka kerjakan. Innahum sa'a ma kanu ya'malun. Apa sebabnya? Karena menjual agama. Kenapa disebut sa'a? Sa'a itu seburuk-buruknya perbuatan manusia. Karena menggunakan agama, menggunakan baju religius, menggunakan bahasa-bahasa spiritualistik untuk menyembunyikan kemunafikannya, untuk menyembunyikan agenda-agenda pribadinya yang tersembunyi, untuk mengambil keuntungan pribadi daripada umat, untuk mengambil keuntungan materialistik dan keuntungan benda-benda dari umat Islam. Jadi bukan untuk membantu perkembangan Islam, tapi untuk kepentingan pribadinya. Bagaimana caranya bisa hidup dari situ? Bagaimana caranya bisa terbantu dari situ? Jadi bukan karena ini mengorbankan dirinya, nyawanya, apalagi waktunya untuk Allah dan Rasulnya, bukan. Maka disebut dengan innahum sa'a ma kanu ya'malun. Sungguhnya mereka itu adalah perbuatan yang seburuk-buruknya. Ini adalah tanda-tanda orang munafik. Ya. Dan jemaah sekalian berbahagia, menghadapi orang seperti ini kita kesulitan untuk memperbaikinya. Kenapa? Karena dari dalamnya sudah rusak. Pada zaman Nabi tinggal hanya mengenalnya saja. Ya. Mengenalnya saja. Dan nanti setelah Nabi wafat, banyak di antara mereka ini kemudian memperlihatkan wajah aslinya. Tiba-tiba menjadi garang. Tiba-tiba keluarlah sifat dasarnya, sifat aslinya. Menjadilah pemangsa-pemangsa, menjadilah Dracula yang haus darah setelah Nabi wafat. Maka terjadilah perang-perang saudara setelah Nabi wafat. Karena muncullah pada saat itu mereka semuanya. Innahum sa'a ma kanu ya'malun. Itu seburuk-buruk apa yang mereka kerjakan. Jemaah sekalian, hati ini aslinya kita harus buka. Aslinya terbuka. Tapi berdasarkan perjalanan waktu, banyak di antara kita yang hatinya tiba-tiba tertutup. Tertutup oleh cinta terhadap dunia. Tertutup oleh cinta terhadap egonya, dirinya sendiri. Tertutup oleh agenda-agendanya yang tersembunyi. Maka Nabi datang ibaratnya seperti tangan ini. Ibaratnya ini adalah tangan yang Allah utus dari langit untuk membuka gembok ini. Untuk membuka kunci ini sebetulnya. Tetapi apa yang terjadi bagi orang munafik? Munafik tadi fasuddu an sabilillah. Menghalangi upaya ini dengan cara seperti ini. Ya. Jadi dengan cara justru semakin menggembok semakin menggembok ini ini hati. Ya. Lalu kemudian yang terjadi adalah hati itu menjadi rusak. Yang keluar adalah darah dan darah.
Ya, ini adalah ilustrasi berkenaan dengan perbuatan orang-orang munafik. Zalika bi annahum, yang demikian itu karena mereka itu, zalika yang demikian itu bi annahum, karena sungguhnya mereka itu amanu, tadinya mereka beriman berdasarkan ayat ini. Amanu, mereka tadinya beriman, tetapi summa kafaru, kemudian dia kafir. Ya, setelah dia melihat dalam perjalanan bahwa umat Islam semakin besar, ini ada kesempatan untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan duniawi, materialistik, biologis, dan sebagainya, akhirnya mereka kafaru. Mereka justru mengejar agenda-agenda sesaatnya. Nah, sehingga imannya memang tipis itu ditinggalkan begitu saja. Kenapa menggunakan kata-kata zalika bi annahum amanu? Ya, boleh jadi pada saat Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, termasuk ikut hijrah di dalamnya. Karena ikut hijrah di dalamnya, ya masuk kategori beriman, karena berhijrah bersama Nabi. Tetapi karena memang selain kebergantungannya kepada Nabi, juga mereka punya agenda-agenda tersembunyi, dan semakin lama di Madinah agenda itu semakin gampang terwujud, maka kemudian summa kafaru, mereka kemudian ingkar, sehingga apa yang terjadi? Fatubi'a ala qulubihim, disegelah, ditutuplah hati mereka. Tubi'a ala qulubihim, tubi'a ala qulubihim, akhirnya dikunci matilah kalbu-kalbu mereka, sehingga apa yang terjadi? Fahum la yafqahun, mereka tidak paham. Nabi yang berbicara, Nabi yang menerangkan, tapi mereka tidak paham. Ya, alasannya sulit. Padahal sefase-fasenya manusia di seluruh dunia, dari Adam sampai terakhir adalah Nabi Muhammad. Sefase-fasenya berbicara. Ya, segampang-gampangnya dimengerti adalah Nabi Muhammad. Tetapi tetap saja fahum la yafqahun, mereka tidak paham. Kenapa? Ya tadi, karena tubi ala qulubi, di dalam kalbunya sudah tertutup rapat. Apa? Ya memang hanya ada agenda-agenda tersembunyi. Itulah sebabnya pembahasan-pembahasan kita sebelumnya, termasuk di dalam surat Al-Jum'ah sebelumnya, tugasnya Nabi itu apa? Memperlihatkan tanda kebesaran Allah, baru mensucikan hati kita sebetulnya. Karena hati kita ini tergembok, tubi ala qulubihim. Maka di antara tugas Nabi adalah wa yuzakkihim. Di dalam surat Al-Jum'ah ayat 2 Allah berfirman, "Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim." Ingat, wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab. Jadi yatlu, pertama adalah yatlu 'alaihim ayati. Nabi memperlihatkan bahwa segala sesuatu adalah tanda kebesaran Allah. Mulai daripada sel-sel yang bersifat mikro sampai kepada alam semesta yang bersifat makro. Mulai daripada semut yang bersifat mikroorganik sampai kepada gajah-gajah besar yang merupakan makroorganik itu. Semuanya adalah merupakan tanda Allah. Barulah masuk pada tahap kedua, yuzakihi, mensucikan hati atau melepaskannya daripada gembokan tadi, tubi'a ala qulubihim tadi. Jadi hati yang telah tersegel tadi dibuka gemboknya tadi. Tetapi ternyata tidak berhasil, karena sudah mulai terbuka, mereka tutup kembali. Akhirnya apa yang terjadi? La yafqahun, mereka tidak pernah paham. Sezaman dengan Nabi, mendengarkan khutbah-khutbahnya Nabi, tetapi tidak pernah bisa memahami esensi dan substansi daripada khutbah Nabi. Apa sebabnya? Karena selalu hanya mendengarkan Nabi dari sisi zohirnya saja. Karena memang tujuan-tujuannya adalah tujuan yang tersembunyi, sehingga yang mendengar hanya zohirnya saja. Yang dilihat Nabi juga adalah zohirnya saja. Tidak pernah masuk ke dalam batinnya, karena memang batinnya beda. Batinnya mereka tujuannya adalah sesaat. La yafqahun, tidak paham. Bapak Ibu sekalian yang sama dimuliakan Allah, kalau orang yang sesaman pada Nabi, hidup bertahun-tahun bersama Nabi, ada yang sepertinya, apalagi sekarang. Jadi jangan kita herankan kalau sekarang banyak akademikus, sarjana, dan sebagainya yang kelihatannya bergelar macam-macam, wah gelarnya, tetapi layak kahun. Ya begitu dia berbicara layak kahun. Begitu berbicara adalah kita gagal faham mendengarkannya. Kenapa? Karena tidak terstruktur dengan baik pembicaraannya. Layak kahun. Jadi banyak yang terjadi karena ini sesama dengan Nabi. Nabi itu guru besar, bahkan Rasulullah itu. Tetapi bagi mereka karena fatubi ala qulubihim fahum la yafqahun. Ini menunjukkan kepada kita bahwa kalau kita ingin yafqahun, paham, maka kita mulai dengan mensucikan jiwa kita. Mensucikan jiwa kita dengan mulai mensucikan niat kita. Innamal a'malu binniyat, kata Nabi.
Kita lihat Jemaah sekalian berbahagia, ada orang kalau berbicara di atas mimbar meyakinkan. Pakaiannya, tempatnya berbicara meyakinkan, fase berbahasa Arab dan sebagainya. Itu meyakinkan. Kalau kita lihat ilustrasi ini saking menariknya ceramahnya sampai tertidur-tidur jemaahnya di bawah. Nah, jemaah sekalian, apa kata Allah? Wa iza ra'aitahum. Ini orang munafik tadi ya. Wa iza ra'aitahum. Jika kamu melihat mereka. Ini kalau kita melihat mereka ini, para munafik tadi, tu'jibukah, kamu akan kagum. Tu'jib itu takjub. Ini kata-kata tu'jib ini sudah menjadi bahasa Melayu kita, bahasa Indonesia, tu'jib, takjub. Kalau kau menyaksikan mereka, tu'jibukah, kamu takjub. Apa yang disaksikan? Ajsamahum. Apa namanya ajsam? Bukan hanya tubuh maksudnya, tapi secara zahir. Tubuhnya, pakaiannya yang serba putih, serbannya, jenggotnya terpelihara. Pokoknya, iza ra'aitahum tu'jibuka ajsamahum. Kita artikan saja penampilan lahiriahnya itu adalah sangat mengagumkan, ya. Mulai daripada jubahnya, serbannya, jenggotnya, siwaknya, sampai kepada parfumnya. Terasa kalau itu adalah parfum-parfum, bukan parfum beralkohol. Itu parfum-parfumnya adalah seperti 1000 malaikat dan sebagainya. Jadi wa iza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Wa in yaqulu, kalau mereka berkata, berceramah, berbicara, tasma' liqaulihim, kamu pasti akan mendengarkan perkataan mereka ini. Jadi iza ra'aitahum tu'jibuka apanya? Ajsamahum. Wa in yaqulu, dan kalau dia berbicara, berkata-kata, berkhutbah, tasma', pasti kamu mendengarkan liqaulihim, perkataan mereka. Begitu fasenya. Tetapi ka'annahum khusyubun musannadah. Tetapi hakikatnya walaupun penampilannya begitu menakjubkan, begitu mengagumkan, kata-katanya begitu fasih, hampir tidak pernah keselak lidahnya, tidak pernah salah memilih kata-kata kalau dia berbicara, retorikanya, intonasinya luar biasa. Naik turunnya diatur sedemikian rupa, maka kamu akan takjub dan kamu akan mendengarkan kata-kata mereka. Tetapi begitu kita menyimak runtut-runtut kata-katanya, kalimat-kalimatnya, antara satu pernyataan dengan pernyataan lainnya terjadi kontradiksi. Statement-statementnya adalah terjadi falasi. Maka ka'annahum khusyubun musannadah. Mereka seperti kayu yang bersandar. Apa yang disebut dengan kayu yang bersandar, Bapak Ibu sekalian? Kayu itu artinya apa? Pohonnya sudah tidak tumbuh. Apa bedanya kayu dengan pohon? Kalau pohon masih hidup, kalau kayu sudah tidak hidup. Pohon karena masih hidup tidak perlu bersandar, dia bisa berdiri tegak dengan sendirinya. Seperti diceritakan berkenaan dengan ciri-ciri Nabi Muhammad kita surat Al-Fat misalnya, bagaikan pohon yang kuat. Nah, sedangkan di sini adalah kayu. Kayu itu sudah tidak tumbuh, tidak ada rohnya, tidak ada spiritnya. Musannadah bersandar. Apa sebabnya? Setiap kata-katanya kelihatannya bagus, tetapi itu bersandar kepada orang lain. Dia mengutip pernyataan orang lain. Bukan pernyataan Al-Quran, tapi pernyataan orang lain. Pernyataan macam-macam yang tidak jelas pertanggungjawabannya. Jadi khusyubun musannadah. Kalau kita telusuri dengan baik kata demi kata, kalimat demi kalimat, sentence demi sentence, jumlah demi jumlah yang mereka katakan, itu tidak konsisten satu sama lain. Kita tidak jelas mana premis mayornya, mana premis minornya. Tidak jelas. Apakah deduktif atau induktif tidak jelas. Sehingga menjadi apa? Ka'annahum khusyubun musannadah. Seperti kayu yang bersandar. Kayu tidak bisa berdiri lagi, maka dia bersandar. Bersandar kepada siapa? Kepada ulama, kepada orang lain, kepada macam-macam buku-buku, bahkan kepada berita-berita YouTube yang tidak jelas. Khusyubun musannadah. Ya. Kutipan-kutipannya hanya cerita tentang orang-orang, tentang berita-berita yang tidak jelas sumbernya. Yasabuna kulla sayhatin alaihim. Mereka sangat anti terhadap kritik. Yasabuna kulla sayhat, setiap dikritik, setiap diberikan masukan, yasabuna kulla sayhatin, setiap kritikan itu dianggapnya sebagai halilintar bagi mereka. Sebagai sayhatan, suara keras bagi mereka. Nah, kalau ada yang seperti itu, apa kata Allah? Humul adu, itu pertanda itu adalah musuh. Humul adu, itu adalah musuh. Fazarum, maka waspadalah, berhati-hatilah. Terhadap orang seperti itu, kata Allah, berhati-hatilah. Ya, fazarhum, berhati-hatilah.
kata lahumullah, Allah akan membinasakan orang seperti itu. Anna yufakun. Karena kok bagaimana bisa mereka terpalingkan, padahal mereka setiap hari melihat Nabi Rasulullah Muhammad, setiap hari mendengarkan Rasulullah berbicara, setiap Jumat juga hadir pada khutbah-khutbah Nabi. Tapi begitu mendengarkan perniagaan dan permainan topeng monyet, mereka meninggalkan Nabi berdiri di atas mimbar. Seperti dalam surat Al-Jum ayat terakhir. Qatalahumullahu anna yufakun. Penampilan mereka seperti ini. Ini adalah ilustrasi-ilustrasi. Wa idza qila lahum, apabila dikatakan kepada mereka. Jadi wa idza qila lahum, apabila dikatakan kepada mereka, ta'alau yastaghfir lakum, marilah, mari. Ta'alau di sini adalah marilah. Yastaghfir lakum Rasulullah, supaya Rasulullah istighfarkan kalian ini. Supaya Rasulullah istighfarkan kalian. Perhatikan sekalian kalimat ini atau ayat ini. Tidak mengatakan wa idza qila lahum ta'alau nastaghfirullah dzunubana. Menurut kita kan harusnya berkata, apabila dikatakan kepada mereka, marilah kita istighfar atas dosa-dosa kita. Kan harusnya kita sendiri istighfar atas dosa-dosa kita. Ulangi lagi, sebagian besar berpendapat kita sendiri lagi istighfar atas dosa-dosa kita. Jadi berdasarkan ayat ini harusnya wa idza qila lahum ta'alau bukan ya, ta'alau nastaghfir dzunubana. Harusnya nastaghfir lana dzunubana. Jadi nastaghfir lana dzunubana. Marilah kita minta ampun atas dosa-dosa kita. Tapi ternyata tidak begitu ayatnya. Wa idza qila lahum ta'alau, marilah yastaghfir lakum. Marilah kepada Rasul agar Rasulullah istighfarkan kalian. Perhatikan ya sekalian. Jadi Rasulullah yang harus istighfarkan kita. Berdasarkan ayat ini. Yastaghfir lakum Rasulullah. Jadi ini yang paling penting. Jadi Rasul datang kepada kita sebetulnya selain membimbing kita, tetapi juga adalah mengistighfarkan kita. Karena dengan Rasul mengistighfarkan kita, baru Allah akan menerima istighfar kita juga. Inilah yang disebut dengan syafaat daripada Rasul. Jadi seakan-akan dikatakan, marilah. Apabila dikatakan kepada mereka, marilah. Supaya kita datang kepada Rasul, supaya Rasulullah nanti memberikan syafaatnya nanti di akhirat. Kurang lebih begitulah. Jadi kita lagi, jadi harus Rasulullah mengistighfarkan kita. Ini jelas. Yastaghfir lakum Rasulullah. Supaya Rasulullah istighfarkan untuk kalian. Ya, bukan nastaghfir lana dzunubana. Bukan. Tapi yastaghfir lakum Rasulullah. Dan ini konsisten dalam Al-Quran. Mari kita lihat di sini misalnya. Ya. Kita lihat misalnya surat Yusuf. Ya, ini adalah ketika saudara-saudara yang Yusuf menyadari kalau ternyata yang didatangi di Mesir itu ternyata Yusuf. Yang dulu pernah mereka buang ke dalam sumur. Kemudian mereka kembali kepada ayahnya. Oh ternyata Yusuf yang ada di Mesir itu. Ini adalah bajunya dikirim. Maka kalau mereka berkata kepada ayahnya, ya abana. Kalau mereka, siapa mereka? Saudara-saudara Yusuf yang membuangnya ke sumur. Waktu Yusuf masih kecil. Kalau mereka berkata kepada ayahnya, ya abana, wahai ayah kami, istaghfir lana dzunubana. Istighfarkanlah untuk kami dosa-dosa kami. Perhatikan, ini sama kan? Dia minta kepada ayahnya, wahai ayah kami, istighfarkan, ya, minta ampunkan kepada kami, dzunubana, dosa-dosa kami. Maksudnya minta ampunkan kepada Allah. Istaghfir lana dzunubana inna kunna khatin. Kami sekarang mengaku dulu kami salah. Kami benar-benar melakukan kesalahan dengan membuang Yusuf ke dalam sumur. Kalau apa kata ayahnya? Saufa astaghfir lakum. Saufa, saya akan. Saufa di sini bentuk istiqbal, akan datang. Saufa astaghfir lakum. Akan saya istighfarkan kalian nantinya. Rabbi kepada Tuhanku. Kalau memang kita istighfar langsung, harusnya Nabi Yakub, ayah mereka mengatakan, istighfar aja kepada Allah langsung. Ya bunayya istaghfiru dzunubakum ila rabbikum. Harusnya begitu. Tapi tidak begitu bunyi ayatnya. Saufa, saya akan astaghfiru lakum.
saya akan istighfarkan kalian semuanya. Rabbi kepada Tuhan. Coba. Innahu huwal ghafur rahim, karena sungguhnya dia Allah itu adalah ghafur rahim. Jadi sudah berapa ayat kita lihat bahwa sebetulnya istighfar itu adalah rasul yang menyebabkan kita nanti diampuni. Kita lihat di surat An-Nisa ayat 64. Surat An-Nisa 64. Surat An-Nisa surat 4. Wa ma arsalna min rasulin, dan tiadalah kami mengutus rasul, seorang rasul, illa, jadi tiadalah kami mengutus rasul illa kecuali liyuta'a biiznillah, untuk ditaati atas izin Allah. Jadi kata ditaati berarti membuat hierarki namanya, atas ke bawah. Walau annahum, setelah kita taat, walau annahum, sungguhnya mereka manusia itu izzalamu, ketika melakukan kezaliman anfusahum, atas diri mereka itu berdosa, maka syaratnya adalah ja'ukah, mereka harus datang kepada Muhammad. Setelah datang kepadamu, fastaghfirullah, yang bersangkutan istighfar kepada Allah, wastaghfar lahum rasul, dan rasul juga istighfarkan kepada Allah. Nih, wastaghfar lahum rasul, rasul juga istighfarkan mereka. Barulah lawajadullah tawwabar rahimah. Barulah kita menemukan Allah penerima taubat dan penyayang. Jadi harus rasul sini. Wastaghfar lahum rasul. Ya, jadi ini adalah surat An-Nisa. Kita misalnya surat Ali Imran. Qul in kuntum tuhibbunallah. Katakanlah Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku. Ingat, ikuti aku dulu. Baru yuhibbukumullah, baru Allah cinta kepada kalian. Jadi cinta kepada Allah bersyarat, yaitu ittabi'uni, ikut kepada saya. Ya. Baru kemudian yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Jadi baru Allah mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Jadi syaratnya apa? Ittabi'u Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Jadi harus ikut kepada Nabi. Inilah syaratnya Bapak Ibu sekalian. Jadi banyak sekali dalam Al-Qur'an ayat-ayat seperti ini bahwa kita dosanya hanya terampuni apabila melalui Rasulullah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa idza qila lahum ta'alu yastaghfir lakum. Apabila dikatakan kepada mereka ta'alu, marilah yastaghfir lakum Rasulullah, supaya Rasulullah istighfarkan kepada kalian, apa yang terjadi? Lawwaur usahum, kepala mereka berpaling. Ru'usahum lawwaw. Lawwaw itu artinya berpaling, berbelok. Wa ra'aitahum, dan kamu menyaksikan mereka yasudduna wa hum mustakbirun. Mereka berpaling. Kamu menyaksikan mereka yasudduna, berpaling, menghalangi orang lain, seraya mustakbirun, menyombongkan diri. Wa ra'aitahum yasudduna wa hum mustakbirun. Dan kau menyaksikan mereka berpaling dan mereka pergi dengan menyombongkan diri. Menyombongkan diri kepada siapa? Tidak tanggung-tanggung, kepada Rasulullah. Menyombongkan diri kepada Rasulullah. Nah, kata-kata mustakbirin inilah yang merupakan sifat daripada iblis yang menyebabkan tidak sujud, sehingga dengan demikian mustakbir di sini diartikan tidak mau sujud kepada insan suci yang diutus Allah, yang dalam hal ini adalah Rasulullah. Dan karena tidak mau sujud kepada Rasulullah, nanti juga kepada orang-orang yang ditunjuk Rasulullah tidak mau ikut juga. Mereka juga istikbar. Jadi istikbar ini pertama kali ditujukan kepada iblis, aba wastakbar, orangnya sudah mustakbir. Ya. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Disebutkan wahum mustakbirun. Nah, Bapak Ibu jemaah sekalian, kita sudah lihat 5 ayat pertama bagaimana sifat-sifat orang munafik itu. Untuk apa kita membahas ini jemaah sekalian? Agar kita semuanya jangan sampai masuk dalam kategori ini. Karena betapa banyak orang yang kelihatannya memperlihatkan dirinya islamis, tetapi sebetulnya tanpa dia sadari yang diperlihatkan adalah sifat-sifat kemunafikannya. Sombong dengan ilmu agamanya, sombong dengan penampilannya, sombong dengan apa yang ada pada dirinya, seakan-akan orang lain bodoh di hadapannya.
kehidupan juga. Ya. Yang namanya orang beriman itu adalah sederhana. Orang beriman itu adalah orang yang tidak banyak berbicara. Sedikit bicara tapi banyak berbuat. Mudah-mudahan ada manfaatnya Bapak Ibu sekalian. Kalau ada benarnya dari Allah, kalau ada kekurangannya dari pribadi Al-Fakir sendiri, mohon dimaafkan. Yang bertanya dipersilakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Alhamdulillah, barakallah. Ustaz, kembali pada ayat 3. Ternyata kupasan ini membuktikan bahawa bukan seperti Abdullah bin Ubay bin Salul, Yahudi yang kita selalu digembar-gemburkan sebagai munafik, tapi sebenarnya orang yang beriman itu sendiri tapi hatinya kufur adalah kalangan sesama kita sendiri, bukan orang luar. Jadi apakah ini adalah satu kemestian dalam setiap zaman, di setiap masa, di mana setiap tempat adalah Karbala, setiap hari adalah Ashura, maka sebaliknya dalam setiap umat dimanapun, di zaman manapun akan berlaku ayat 3 ni. Itu soalan pertama. Soalan kedua, kalau diizinkan Ustaz, selain daripada Abdullah bin Ubay bin Salul tadi, boleh beri pencerahan yang kurang saya dapati dikupaskan, diberi pencerahan bagaimana dan apa ulah Marwan bin Abu Sufyan setelah dihalau keluar dari Madinah oleh Rasulullah. Tiba-tiba zaman Khalifah Osman, kita dengar dia low profile berada dalam masyarakat Madinah kembali. Barakallahu fiik. Azim. Baik, terima kasih banyak Pak Nur. Yang pertama kita bicara tentang Abdullah bin Salul yang kita sudah bicarakan juga pada pertemuan sebelumnya, surat Al-Hasyr. Surat waktu kita bicara tentang surat pengusiran yang berbicara tentang Yahudi Bani Nazir. Ya, di situ ada peran besar daripada Abdullah bin Salul. Nah, jadi Mas Kaiser sebagai, tapi tidak terbatas pada Abdullah bin Salul. Terkadang Abdullah bin Salul ditempatkan sebagai tokoh orang munafik untuk melindungi yang lain. Padahal di dalam surat At-Taubah dijelaskan ini banyak orang munafik di sekitar Nabi. Mari kita lihat dulu surat At-Taubah. Ya, kita lihat surat At-Taubah lagi. Ya. Ini surat At-Taubah tadi ayat 68. Kita loncat ke 101. Ya. 101. Wa min haulakum wa mimman haulakum, dan di sekitar kalian, minal Arab, dari kalangan orang-orang Arab pinggiran, munafiqun, ada munafik, bahkan wa min ahlil Madinah, dan dari ahli Madinah juga. Ya. Jadi, dan ini bentuk jamak, ini munafikun bukan cuma satu. Jadi wa mimman haulakum, dan diantara orang-orang yang ada di sekitar kalian, baik dari kalangan Arab dusun atau Arab pinggiran, itu ada munafikun. Apakah hanya Arab pinggiran? Tidak, kata ayat ini. Wa min ahlil Madinah, bahkan dari penduduk asli, penduduk Madinah sendiri. Maradu ala nifaq, ini yang kita sebut tadi, nifaq, penyakit nifaq. Maradu ala nifaq, keterlaluan nifaq mereka. Maradu ala nifaq, keterlaluan sifat kemunafikannya. La ta'lamuhum, kamu tidak tahu mereka. Nahnu, tapi kami siapa nahnunya? Tentu termasuk Nabi dan orang suci. Nahnu na'lamu, tapi kami tahu mereka. Jadi menunjukkan bukan hanya Abdullah bin Salul saja, ya. Abdullah bin Ubay bin Salul, tapi banyak, karena terbukti dalam ayat ini. Sanu'adzibuhum marratain, kami akan azab mereka 2 kali lipat. Summa yuradduna ila azabin azim, kemudian mereka akan dikembalikan, dimasukkan ke dalam azab yang besar. Kemudian bagaimana dengan cerita Marwan yang diusir dari Madinah pada saat itu? Kita tahu jemaah sekalian bahwa setelah Futuh Makkah, banyak dari kalangan Umayyah yang kemudian masuk Islam. Setelah Futuh Makkah, banyak di antara mereka ikut bersama dengan Nabi ke Madinah juga.
Nah, Marwan ini jemaah sekalian datang ke Madinah. Tapi sebetulnya motifnya bukan untuk belajar Islam, tapi untuk mempermalukan Nabi Muhammad saja. Masuk Islam kelihatannya tadi seperti ayat ini, ya. Amanu beriman kelihatannya. Tetapi sebetulnya nawaitunya, niatnya, motifnya adalah bukan untuk belajar Islam, bukan untuk belajar agama. Maka di mana-mana dia mengikuti majelis, kan harus ikut majelis. Karena kalau tidak, kelihatan sekali kalau dia tidak belajar. Maka kalau Nabi mengajar di masjid, Marwan ikut, mendengarkan di sana. Tapi apa yang dilakukannya? Memperolok-olok Nabi. Jadi apa yang diucapkan Nabi, dia ucapkan juga. Gerak-gerak mulutnya Nabi diperolokkan Nabi. Terutama kalau Nabi sendiri sudah tidak melihatnya. Kalau dia tidak melihatnya, dia memperagakan olok-olokan Nabi dengan apa? Dengan gestur, dengan body language yang sinis, yang lucu seperti itu. Jadi memperlucukan Nabi seperti yang dikatakan tadi di apa namanya? Di surat At-Taubah, menjadikan Nabi sebagai barang olok-olokan. Itu yang dimaksud sebetulnya Marwan. Menjadikan Nabi sebagai barang olok-olokan. Nah, tetapi selalu karena Nabi selalu menangkap. Jadi walaupun Marwan melakukan itu ketika Nabi tidak melihatnya, tapi selalu Nabi berhasil melihatnya. Akhirnya ditegur berkali-kali tidak berubah. Akhirnya kemudian diusir oleh Nabi dari Madinah. Disuruh keluar. Sampai pada zamannya Abu Bakar As-Siddiq tidak diterima, tidak masuk. Umar tidak. Tapi pada zamannya Utsman dikembalikan. Bahkan mendapatkan kedudukan yang sangat penting, yaitu menjadi Menteri Perbendaharaan yang menjaga gawang harta bendanya umat, lalu kemudian menjadi gubernur di Madinah, dan pada akhirnya nanti membuat pemerintahan setelah meninggalnya anaknya Yazid, namanya Dinasti Umayyah yang Sufyaniyah dan Marwaniyah, seperti itu. Yang lain lagi Bapak sekalian. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ustaz. Screenshot tadi yang surat Taubah 101 Ustaz. Saya tertarik. Yang soal wa min man haulahu, ya. Saya tertarik dengan apa? Kalimat al-a'rabu munafiqun, ya. Ini al-a'rab Ustaz, ya. Bentuk jamak ya dari kata Arab, ya. Stressingnya saya lihat di sini menurut mohon saya dikoreksi Ustaz, ya. Wa min man haulahu minal a'rabi munafiqun. Munafiqun itu kalau nggak salah di sini dia sebagai apa Ustaz, ya? Dia bukan apa Ustaz? Khabar dari kata al-a'rab ini. Wa min man haulakum minal a'rabi munafiqun. Kenapa Allah stressingnya kepada al-a'rab di sini Ustaz? Itu pertanyaan saya Ustaz, yang sangat munafik ini gitu. Mohon penjelasannya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perlu kita sampaikan sekalian bahwa mulai daripada wa mimman haulakum minal arabi ini adalah merupakan mubtada'nya. Sedangkan munafikun adalah kabarnya. Makanya ini berada dalam posisi sebetulnya marfu, ini juga adalah marfu. Cuma karena ini adalah kalimat adalah syibhul jumlah, dimulai dengan kata mim dan seterusnya, maka kemudian bentuknya seperti tapi sebetulnya fi mahallil raf'i sebetulnya ini. Dan ini adalah khabarnya. Khabar posisinya juga sebagai marfu. Makanya di sini menjadi munafikun dan bukan munafikin. Seperti itu. Begitu jadi man haulakum ini termasuk bagian daripada ini. Wa min ahlil madinati, ya. Munafiqun baru maradu alan nifaqi, keterlaluan mereka terhadap kemunafikannya. Jadi al-arab di sini adalah bagian daripada mubtada. Ditambah lagi dengan sini wa min ahlil madinati. Jadi yang namanya mubtada khabar dalam bahasa Arab tidak selamanya berbentuk satu kata. Bisa berbentuk satu kalimat yang disebut dengan kalimat misalnya jar wal majrur, misalnya bisa juga bisa mudhaf mudhafun ilaih dan seterusnya, bisa berbentuk syibhul jumlah dan seterusnya, seperti itu. Jadi posisinya di sini adalah sebagai mubtada. Ada lagi yang lain? Assalamualaikum Ustaz.
Oh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Saban. Afwan. Siapa tadi mau masuk tadi? Ya silakan Pak Saban. Ya Ustaz. Kita lihat bahwa surah Munafikun ini ditulis di Quran. Ini menunjukkan penekanan Allah SWT bahawa orang-orang munafik ini berlaku atau berada di sekeliling Rasulullah. Kalau seandainya orang-orang yang munafik itu jauh daripada Rasulullah, mungkin tak tahu ayat ni. Ini memandangkan bahawa Allah memberikan penekanan bahawa orang-orang penting dalam sekeliling Rasulullah, maka Allah menurunkan ayat ini. Allahu a'lam. Jadi menunjukkan bahawa ada orang-orang yang dekat dengan Rasulullah yang menyebabkan ayat ini turun dan Allah memberikan penekanan. Jadi kalau orang yang jauh mungkin tak ada kan. Kalau kita lihat dalam setiap organisasi atau setiap pergerakan, yang menjadi masalah kalau orang yang terdekat menimbulkan onak atau menimbulkan perkara-perkara yang menyusahkan pihak pimpinan. Allahu a'lam. Ustaz. Baik, Pak Saban, terima kasih banyak, betul sekali. Jadi jemaah sekalian, kata-kata haula ini menunjukkan orang dekat. Ini haulakum, di sekeliling kamu, kan berarti orang dekat. Jadi yang bikin onak ini adalah orang di sekitar Nabi. Haulakum. Ya, kata-kata haulakum di sekitar kalian cuma jenisnya ada dari kalangan Arab, ada dari kalangan ahli Madinah, tapi di sekitar Nabi. Jadi ada dari pinggir masuk ke kota, ada yang memang tinggal di Madinah, sehingga disebut dengan wa min ahli Madinah. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa sebetulnya munafik tidak bisa kita sematkan hanya kepada Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya, kan cenderung hanya satu orang munafik saja, gembongnya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Kalau kita pikir-pikir, kalau cuma Abdullah bin Ubay bin Salul, sebetulnya gampang menyelesaikannya. Tapi ada kata-kata haulakum di sekitar kalian. Bahkan di sini ada kata-kata maradu ala nifaq, keterlaluan daripada munafiknya. Ya. Jadi inilah yang ada di sekitar Nabi pada saat itu yang kemudian menjadi pengganjal, menjadi masalah di dalam pemekaran atau perkembangan Islam pada saat itu. Karena ini adalah orang-orang dekat pastinya. Ini adalah satu contoh bahwa ini ada di sekitar Nabi. Contoh yang kedua atau ayat yang kedua yang kita bahas kemarin Pak Saban, yaitu surat Al-Jum'ah. Ya, surat Al-Jum'ah menjelaskan bahwa ini di dalam masjid Nabi, kan berarti orang dekat Nabi. Sampai dikatakan dalam hadis Bukhari kemarin, mungkin kita masih ingat kemarin apa namanya? Surat Al-Jum'ah ini ya, surat Al-Jum'ah kemarin di sini ya. Jadi kita waktu pertama kali bicara surat Al-Jum'ah di sini kita bicara tentang hadis Nabi di sini ya. Jadi ada hadis Nabi berkenaan dengan ya di mana kemarin hadisnya ya. Jadi bahwa Nabi di sana tinggal apa namanya? Tinggal beberapa orang saja. Oh, ketinggalan hadisnya. Ada hadisnya kemarin kita angkat di sini ya. Sudah lupa di mana. Jadi hadisnya menjelaskan bahwa pada saat ayat ini turun, ini yang terakhir ini, ya ini. Wa iza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Dan ketika mereka melihat, iza ini syarat, ketika ra'au tijarah, ketika mereka melihat tijarah, perniagaan, aw lahwan atau permainan, infatu mereka berhamburan, meninggalkan maksudnya, pergi. Ilaiha kepada permainan dan perniagaan tersebut. Wa tarakuka. Jadi kaknya ini selalu Nabi tadi, iza ja'aka juga. Wa tarakuka dan meninggalkan kamu Muhammad. Qa'iman, berdiri. Ya. Wa tarakuka qa'iman, meninggalkan kamu Muhammad berdiri. Maksudnya berdiri berkhutbah. Ya, jadi artinya apa? Di dalam hadis Bukhari yang kita angkat tempo hari, bahwa dari sekian ratus orang yang ada di Masjid Nabawi pada saat itu mengikuti khutbah, hanya kurang lebih 12 orang saja yang bertahan. Jadi hanya kurang lebih 12 orang saja yang bertahan ya. Ya, Ustaz. Ya, ada kemarin hadis. Ustaz, Ya. Afwan. Ini dalam sejarah ada 12 orang yang tinggal di bersama-sama Rasulullah.
Apakah ini termasuk Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, Ustaz? Ya betul. Syukran, Ustaz. Waduh, wallahualam tidak termasuk, kita tidak sebutkan satu persatu. Yang jelas ada 12 orang saja di sana Pak Sahabat. Ya. Jadi ada 12 orang saja, mirip dengan mirip dengan Nabi Isa. Nabi Isa kan juga Hawariyun. Hawariyun, ya. Iya, 12 orang juga. Jadi hanya kurang lebih segitulah ya. Jadi hanya sekitar 12 orang saja yang bertahan tinggal di masjid. Ya. Apa Ustaz? Apa ada senarai nama-nama 12 orang itu, Ustaz? Boleh dicek? Di dalam riwayat mungkin ada Pak Sahabatnya. Ya mungkin ada ya, tapi harusnya sih ada ya, karena kalau catatan-catatan sejarah kan harusnya lengkap, jadi harusnya ada. Ya. Jadi harusnya lengkap itu nama-nama itu sebetulnya. Atau ada lagi yang lain pertanyaan? Saya Ustaz, mohon maaf Ustaz, bisa? Ya, silakan. Saya masih ingin mendalami sedikit Ustaz yang tadi yang masih 101 itu Ustaz. Al-A'raf itu Ustaz yang saya ya. Ini kan menggunakan bentuk jamak ya. At-Taubah ini At-Taubah. Iya. Kandungannya halo? At-Taubah atau Al-Araf? Atau masih At-Taubah Ustaz yang 101 tadi Ustaz. Baik. Iya, masih pengen lebih sedikit mendalami Ustaz. Karena penasaran saya Ustaz. Ini kan bicara tentang orang-orang munafik di sekitar Rasulullah ya Ustaz ya. Dan di sini jelas ini kan apa tadi menggunakan isim ma'rifah al-a'raf di sini. Dan bentuk jamak lagi gitu. Berarti banyak betul orang-orang di sekitar Rasulullah ini orang-orang munafik gitu. Ini jelas ini. Sekalipun misalnya ini Al-Arab ini kan lebih umum disebutkan ya, tidak menyebutkan nama spesifik siapa gitu. Tapi ini yang dimaksudnya orang-orang Arab. Sekalipun misalnya pada lanjutan ayat ini ada wa min ahlil madinati. Tapi yang pertama-tama yang disebutkan oleh ayat Al-Qur'an ini adalah Al-Arab. Dibedakan dengan ahlil Madinah gitu. Berarti orang-orang Arab yang hijrah ke Madinah bersama Rasulullah SAW tidak murni mereka itu taat dan iman kepada Rasulullah. Karena terlalu banyak ini karena menggunakan kata jamak. Mohon pencerahannya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira benar. Jadi berkali-kali Tuhan mengatakan bahwa banyak di dalam kehidupan Nabi yang tadinya beriman, tapi kemudian ingkar. Contohnya lagi di sini kita lihat misalnya surat Al-Maidah, katakanlah kita lihat surat Al-Maidah di sini ya. Surat 5 ya. Ayat 40. Ini surat Al-Maidah ayat 40 atau 40 sih ya. Ini 41 ya. Bukan 40, 41 ini. Ya ayyuhar rasul, wahai rasul. La yazumkal ladzina yusari'una fil kufri. Janganlah kau dibuat bersedih oleh orang-orang yang yusari'una bersegera fil kufri dalam kekufuran. Nah, ini tadi sama tadi orang munafik yang dibicarakan di sana kan. Tadinya beriman baru kufur kan begitu tadi. Kita lihat di sini tadi. Kita lihat pembahasan kita tadi di sini nah. Zalika bi annahum amanu summa kafaru. Jadi tadinya beriman kemudian kafaru. Nah, pasti ini juga dimaksud di sini. Ya ayyuhar rasul, wahai rasul, la yazumka. Janganlah engkau dibuat bersedih. Siapa? Alladzina yusari'una fil kufri. Orang-orang yang begitu cepatnya dia masuk dalam kekufuran. Minalladzina, di antara orang-orang yang qalu, telah berkata aman. Apa sih sama dengan ini? Zalika banam amanu summa kafaru ini. Minalladzina qalu amanna, mereka berkata kami beriman. Bi afwahim, dengan mulut-mulut mereka. Walam tu'min qulubuhum, padahal sebetulnya kalbunya tidak beriman. Kenapa tidak beriman? Karena fatubi'a ala qulubihim. Ya. Jadi ini sebetulnya yang dibicarakan sama. Wa minal ladzina hadu. Nah, samalah dengan orang Yahudi mereka. Yahudi sudah disebutkan ya, berarti di atas orang beriman. Nah, di sini kita lihat bahwa dari dulu sebetulnya ada orang-orang mengaku beriman, sudah kerjasama orang Yahudi untuk meruntuhkan kegiatan Nabi di Madinah. Ya, mereka itu apa ciri-cirinya? Sama'una lil katibi, senangnya mendengarkan hoax. Sama'una lil katibi, senangnya mendengarkan hoax.
Kalau yang benar dia tolak. Kalau Al-Quran dia tolak. Sama'una lil kadhib, dia dengarkan cerita-cerita yang tidak berdasar. Sama'una liqaumin akharin lam ya'tuka. Mereka sedang mendengarkan cerita orang lain yang tidak pernah berjumpa dengan Nabi, tapi berbicara atas nama Nabi. Coba lihat. Sama'una liqaumin akharin lam ya'tuka. Mendengarkan kaum yang lain yang tidak pernah berjumpa dengan Nabi. Sebagian besar hadis sekarang kan disampaikan oleh orang yang tidak berjumpa dengan Nabi. Ini sama'una liqaumin akharin. Jadi sekarang terbukti lebih banyak hadis dibicarakan daripada Al-Quran. Membicarakan Al-Quran secara rinci, secara sistematis, secara tartibi, dan secara maudhu'i itu hampir jarang dilakukan sekarang. Berturut-turut. Dan ini butuh waktu yang lama. Kita saja ini sudah hampir tahun keempat kita sekarang. Sudah 3 Ramadan. Kita belum tamat. Padahal pembahasan kita rata-rata 10 ayat tempo hari. Ya. Padahal kita juga pengajiannya 3 kali seminggu, 3 kali sepekan. Senin, Rabu, dan Jumat. Bahkan kalau Ramadan 2 kali atau 3 kali sehari luar biasa. Tapi belum tamat-tamat juga. Nah, jadi cuma sekali berbagi. Jadi persoalannya umat Islam sekarang ini adalah berpikir, bertindak, berbuat tidak based on Al-Quran. Tapi based on apa? Sama'una lil kadhibi sama'una liqaumin akharin lam ya'tuka. Yuharrifunal kalima min ba'di mawadihi. Kalau mereka kembali kepada kitab suci, yuharrifunal kalima min ba'di mawadihi. Mereka merubah, mentahrif al-kalimah perkataan Allah min ba'di, dari tempat min ba'di mawadihi, setelah ditempatkan pada tempatnya. Jadi tidak berdasarkan konteksnya, kan mawadi tempatnya, urutannya. Yang yuharrifunal kalimah min ba'di mawadihi, keluar dari tempatnya, keluar dari konteksnya. Yaquluna, dan mereka berkata, in utitum hada, kalau diberikan ini seperti yang saya sampaikan, kata mereka, fahuzuhu, maka ambillah. Tapi kalau yang lain jangan tolak, fahzar, hati-hati, itu pasti sesat dan menyesatkan. Bayangkan sudah sesat, menyesatkan pula. Ya. Jadi inilah jemaah sekalian sebagian terjadi seperti dikatakan Pak Yudin tadi. Jadi disebutkan. Jadi dan beberapa kali muncul dalam Al-Quran seperti ini. Terakhir dokter tadi yang di chat. Ustaz. Ustaz, boleh nanya, Ustaz? Ada 2 pertanyaan dan 1 Kita ke teks dulu, Max. Oh ya. Jadi yang pertama dari Ovi ya. Apa kalimat di ayat 5, yastaghfirullakum Rasulullah, merupakan cara kita bertawassul. Iya benar. Jadi kalau kita bertawassul itu adalah supaya Nabi atau yang ditawassuli itu memberikan syafaatnya nanti di akhirat, dalam pengertian mengistighfarkan dosa-dosa kita, seperti itu. Kemudian yang kedua dari Pak Burhan, izin bertanya, dosa apakah yang diampuni Allah SWT, dan bagaimana pula apabila seorang mengaku mengikuti jalan Rasulullah, namun lidahnya tidak selamat, walaupun sudah bertahun-tahun berikan nasihat dan ancaman. Apakah ini tanda-tanda? Ini kita belum berani mengatakan munafik, karena yang paling tahu munafik Allah, tapi tanda-tanda sifat-sifat itu ada, namanya sifat nifak. Apa sebabnya? Karena mengaku sebagai pengikut kebenaran, keluarga Nabi, tetapi belum bisa menjaga lidahnya, lisannya, dan seterusnya. Tidak mendengarkan nasihat-nasihat yang baik, maka itu padahal tanda-tanda orang beragama itu adalah selalu mendengar nasihat. Maka dikatakan adinu an-nasihah, adinu wan nasihah. Agama itu adalah nasihat. Ya, jadi agama itu sendiri adalah nasihat. Jadi oleh sebab itulah dosa-dosa apa saja yang diampuni, terutama dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dosa kepada manusia, ya harus kepada manusia juga. Ini masalahnya kepada manusia. Jadi dosa kita kepada manusia. Ya, dosa kita kepada yang diampuni Allah, dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat tadi misalnya anak-anaknya Nabi Yakub, ya datang kepada ayahnya karena dia berdosa kepada ayahnya. Dia menipu ayahnya, dia membohongi ayahnya, dia datang kepada ayahnya, wahai ayah, minta ampun kalau dosa-dosa saya. Nah, itu diantaranya contohnya. Kemudian dari Terima kasih, Ustaz. Iya, sama-sama. Tapi kenapa lebih banyak ayat munafik yang kita kenal daripada orang munafik itu sendiri? Nah, ini dia. Saya nggak ngerti nih Pak Haji ini ya. Pak Haji Ridwan Askari. Kenapa lebih banyak ayat munafik daripada orang munafik? Karena seakan-akan kalau kita baca hadis atau agama cuma satu orang munafik, cuma Abdullah bin Ubay bin Salul. Seakan-akan cuma itu saja. Yang lain tidak ada lagi. Ya, seperti itu. Saya kira tidak ada lagi, Pak Ustaz, dari siapa lagi? Dokter sudah habis ya?
Saya nanya, Ustaz. Ya silakan Max. Ya, Ustaz. Iya, cuma pertanyaannya gini aja, kan di ayat Quran dibilang orang munafik itu penghuni neraka, Ustaz. Artinya kalau seandainya iblis diancam dengan neraka jahanam, berarti orang munafik kan lebih bahaya daripada iblis, Ustaz. Nah, pertanyaannya, sebelum pertanyaan, di zaman Nabi Musa kan orang munafik nggak ada, yaitu seperti Simir, dan hanya dalam waktu itu nggak nyampe, istilahnya nggak lama, ajaran Nabi Musa itu dirubah bolak-balik, bahkan mereka jadi penentang Nabi Harun gitu. Nah, apakah dalam konteks ini apakah Nabi Muhammad nggak belajar dari konteks Nabi Musa sehingga buat mengamankan ajaran Islam supaya tidak terulang kejadian sama seperti Nabi Musa, itu langsung aja menunjuk hati-hati kamu dengan orang Simir. Misalnya Nabi Musa menunjuk hati-hati kamu dengan Simir, kan dia munafik, sehingga lebih pasti terjaga, Ustaz. Artinya kenapa tidak disebutkan? Karena pertanyaan ini juga perlu dilontarkan ya dalam satu grup diskusi, Ustaz. Itu aja, syukran. Itu aja Max ya. Jadi yang kita tangkap dari pertanyaan Max, karena terputus-putus, entah internet saya terputus-putus atau Max yang terputus-putus, intinya adalah bahwa Al-Quran ini, apapun yang diceritakan, itu adalah untuk kita yang terakhir. Kalau misalnya Al-Quran tidak berbicara tentang Nabi Muhammad dan umatnya, hanya kita berhenti memaknai itu cerita Nabi Musa dan Harun saja, Nabi Musa dan Samiri saja misalnya, maka berarti benar kata sebagian orang di dalam Al-Quran bahwa Al-Quran itu hanyalah asatirul awwalin. Al-Quran hanyalah merupakan cerita orang-orang terdahulu saja. Sedangkan Al-Quran adalah hudan lil muttaqin. Dengan demikian semua ayat yang berbicara dalam Al-Quran adalah untuk kita semuanya. Jadi kalau berbicara tentang kasus Nabi Musa dan Harun, agar jangan terjadi pada Nabi terakhir kita ini, Nabi Muhammad. Begitulah seterusnya, kalau ada kasus seperti Samiri, jangan sampai juga muncul Samiri-Samiri pada zaman Nabi Muhammad kita. Kalau misalnya ternyata muncul, maka cerita tentang Samiri dalam Al-Quran adalah mengajarkan kita untuk mengenal mereka. Apa sebabnya? Al-Quran adalah petunjuk untuk mengenal. Namanya petunjuk itu adalah rambu-rambu jalan. Rambu jalan itu artinya apa? Kita belum melihat kejadiannya, tapi kita sudah lihat tandanya. Misalnya belum lihat belokannya, dari jauh sudah kelihatan tanda berbelok, berarti kita harus hati-hati, harus pelan. Kenapa? Karena ada tanda, ada marka jalan yang menunjukkan ada belokan. Marka jalan menunjukkan ada turunan, berarti harus kita berhati-hati. Jangan tunggu turunan baru ngerem, itu sudah terlambat. Jadi marka jalan itu memberikan kita petunjuk agar kita jangan sampai mengalami hal seperti itu. Saya kira seperti itu Max pembahasan kita. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Dari Dewi ya. Dari Dewi ada permintaan login dilancarkan short course-nya di Australia agar diberikan kesehatan. Terima sekalian ukti kita atau jemaah kita yaitu Dewi, Ratna Dewi, mendapatkan undangan dari pemerintah Australia untuk mengikuti short course. Kalau tidak salah beberapa waktu yang akan datang. Kita doakan semoga semuanya berjalan dengan lancar. Urusannya dari awal sampai akhir berjalan lancar, di sana nanti diberikan kesehatan, pelajarannya berjalan dengan lancar, dan akan semakin mendapatkan amanah dari pihak-pihak yang berhak memberikan amanah kepadanya, sehingga kehidupannya berjalan lancar, sehat walafiat lahir dan batin, ala hadiniya, walikulitin salihah, bihaqi Muhammadin wa ali Muhammad, khusus untuk jemaah kami, Mbak Ratna Dewi yang akan bepergian melakukan short course di Australia, semoga diperlancar. Al-Fatihah mas-salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil faraja safar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanallah bihamdihi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun,
Wassalamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.